Saya melihat tahun 2026 dan masuk tahun 2026 ada seperti satu gelombang yang tidak menentu, yang gelombangnya seperti kayak membuat gonjang-ganjing. Terus saya melihat seperti samudera, seperti lautan luas, dan ombak yang besar, dan seperti gelombang yang besar. Saya melihat ada orang-orang yang berselancar dan mereka naik ombak. Mereka naik gelombang. Dan Tuhan berkata bahwa mulai 12.12 di seluruh dunia terjadi yang namanya wave yang baru. Terjadi gelombang yang baru. Dan dia berkata pada saya, tidak akan dapat ditahan-tahan. Kau akan mendengar setelah tanggal 12. Ada beberapa hal yang memang harus terjadi secara bencana alam. Bukan terjadi, saya nggak mengatakan di Indonesia. Saya melihat di beberapa negara pun terjadi. Saya melihat ada pergeseran lempengan. Pergeseran lempengan itu bicara tentang, saya yakin loh, saya yakin sekali. Saya ingat setahun yang lalu saya pernah berdoa untuk Sumatera. Setahun yang lalu saya pernah berdoa sebelum terjadi pemilihan akan presiden. Hari itu Anda ingat saya melihat akan kelapa sawit. Ingat saudara, hari ini menjadi polemik tentang kelapa sawit. Ya, kita tahu bahwa bukan kelapa sawitnya kan. Kelapa sawit kan ciptaan Tuhan. Kelapa sawit kan berkatnya Tuhan. Betul nggak gitu? Tapi bagaimana mengelolanya? Siapa yang mengelolanya? Tempatnya di mana? Betul nggak? Saya menyampaikan nggak tentang kelapa sawit? Saya tanya. Saya nyampaikan beberapa kali tentang kelapa sawit. Itu saya menyampaikan di TikTok juga tentang kelapa sawit. Betul? Anda yang mendengar. Oh, bisa hari ini disebut kelapa sawit? Nah, Tuhan bicara sama saya bahwa Sumatera, Anda ingat kan? Saya pernah doain tentang Sumatera sama Medan. Coba cari cuplikannya. Itu udah setahun yang lalu. Tapi saya mengatakan tentang banjir atau apapun ya. Tapi saya tahu satu hal hari ini. Kita berduka, sudah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan yang namanya amukan alam. Ataupun istilahnya yang dibuat. Katanya ada yang dibuat. Saya percaya. China lagi mengendalikan akan cuaca. China lagi membuat akan cuaca buatan. Bayangkan, saudara. Dia lagi membuat akan formula bisa menghidupkan orang mati. Anda bisa bayangkan? Karena ini negara komunis. Tapi ada sisi yang baik daripada setiap negara. Dan saya percaya China akan dilawan Tuhan luar biasa. Dan saya sedang berdoa Tuhan akan memakai akan Presiden Trump ketika dia bersalaman dengan Kim Jong-un, ketika dia bersalaman dengan Xi Jinping, saudara. Saya percaya urapan itu mengalir. Tuhan punya rencana. Saya katakan Trump itu bukan presiden aja, saudara. Dia profet. Nabi itu di pemerintahan. Itu benar-benar sangat-sangat alkitabiah. Ada nabi di pemerintahan. Daniel, saudara. Nabi di pemerintahan. Esther, saudara. Nabi di pemerintahan, saudara. Daud, saudara. Raja dan nabi di pemerintahan. Saudara bisa bayangkan. Saudara bisa bayangkan. Kalau seorang yang nomor 1 hari ini di Amerika sedang membuat tatanan baru dan mengatakan bahwa negara yang pernah menganiaya orang Kristen dilarang untuk masuk ke Amerika. Itu berarti kan gak main-main. Saya berdoa sungguh-sungguh untuk presiden kita. Saya berdoa sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan memakaikan presiden kita dengan hikmat Tuhan. Saya berdoa setiap malam, saya berdoa untuk membawa nama beliau. Walaupun saya tidak kenal dengan beliau, tapi saya berdoa di dalam nama Yesus. Dan apa yang saya doakan hari-hari ini, saya percaya Tuhan mendengarkan. Ada orang yang berkata hari ini mungkin kamu menjadi pendoa syafaat. Tuhan tidak bisa dimanipulasi. Engkau punya tanggung jawab sebagai pendoa atau tidak? Kau benar berdoa atau tidak? Kau benar-benar engkau berdoa dengan pray until something happen.
Saya kata bersaudara pada hari ini, 12-12 ini, saudara. Tuhan mempersiapkan kamu menjadi orang yang bisa riding the wave. Apa artinya, Pak? 12-12 ini Tuhan mempersiapkan saudara dan saya bisa mengendarai gelombang. Oh my God, it's powerful, it's powerful, it's powerful kata-kata ini. Saudara tahu nggak? Tadi saya bicara, ini saksinya Febrian nih, Nobu, ya kan? Saya tadi siang, saya kan bilang kemarin, ya, saya ngomong tentang riding the wave. Saya mengatakan bahwa saya melihat berselancar di atas gelombang. Nah, tadi saya mendengarkan akan satu siaran di YouTube. YouTube ini bicara tentang sesuatu yang bicara tentang dunia investasi dan saham, ya, dan kripto juga. Dan saya nggak tahu kenapa menjelang tanggal 12-12 kok nggak dengerin tentang yang spiritual dulu, tapi tiba-tiba Tuhan sampai mengarahkan saya masuk ke satu YouTube yang baru di upload beberapa jam, ya. Dan tiba-tiba kok saya bisa dengerin sampai selesai, padahal itu 1 jam lebih. Dan di menit yang ke-40 atau ke-40-an sekitar gitu, salah satu narasumber mengatakan apa? Riding the wave. Langsung saya bilang sama si Nobu, kamu lihat? Aku bilang gitu. Tuhan itu luar biasa, betul ya Nobu ya? Saya bisa ngomong tiba-tiba seperti itu, dan itu bukan cuma sekali 2 kali loh, saudara. Bayangkan, itu ketepatan yang seperti kayaknya hal yang sederhana ya, tapi itu bisa dilatih. Kalau saudara tahu nggak? Kalau saudara itu profetik ya, saudara begitu masuk di dalam satu perkataan aja untuk menjadi tindakan, terjadi sesuatu yang dahsyat. Katakan amin. Terjadi sesuatu yang dahsyat. Dan waktu saya dengar itu, saudara, wah, hati saya melonjak. Buat saya pribadi, saya tahu, oh my God, ini satu arahan yang Tuhan mau saya untuk ke depan ini. Salah satunya untuk bergerak, untuk mempelajari akan sisi yang baru dari apa yang selama ini belum aku tekuni, saya akan tekuni di marketplace. Dan Tuhan katakan bahwa kamu harus berselancar di atas gelombang. Anda lihat hari ini, seorang peselancar yang profesional, mereka bisa berkendara di atas gelombang. Mereka tahu kapan waktunya gelombang itu aman untuk mengantar dia kepada satu lompatan. Wow, it's powerful. Jadi saudara, pada malam ini saya katakan bahwa saudara, where you go, who you walk with, and what you dwell on will either empower your spirit or invite warfare. Stay alert, stay set apart. Artinya, where you go, di mana kamu pergi, dengan siapa kamu berjalan, dan apa yang kamu diami, ya, itu ada hubungan, saudara, dengan yang namanya selalu namanya peperangan. Karena engkau adalah orang yang profetik. Dan orang profetik hari ini mungkin diketawain. Tapi yang heran, saya tadi lihat, saya nggak perlu ngomong siapa, orang petinggi pemerintahan, dia pasang di Instagramnya dia, saudara. Udah beberapa kali saya lihat. Dia undang seseorang yang supranatural, tapi bukan dalam nama Yesus ya. Orang yang bisa dikatakan mungkin indigo atau bisa melihat sesuatu. Dan itu menjadi seperti kayak penasihat spiritualnya dia. Dan itu dibuka secara umum. Anda bisa bayangkan zaman-zaman waktu yang lalu, raja itu konsultasi dengan nabi-nabi Tuhan. Dan Tuhan berkata itu akan terjadi lagi di tahun 2026. Yes, I release in the name of Jesus. Tapi dengan nabi yang benar ya. Gitu. Karena ada nabi yang palsu kan. Gitu. Yang memberikan akan nasihat, yang memberikan akan arahan, yang memberikan akan instruksi Tuhan. That's why kenapa orang-orang profetik dibenci oleh iblis. That's why kenapa orang profetik diketawain hari ini, dicemooh. Mungkin apa yang engkau lakukan itu hari ini diketawain. Tapi ketika masa goncangan terjadi, saudara sudah melatih secara spiritual bagaimana saudara berkendara di atas gelombang dalam spiritual.
Dan waktu saudara mengambil spiritualnya, saudara, Tuhan tidak akan membiarkan engkau tidak akan mendapatkan akan ide spiritual pada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan engkau untuk tidak menerima ide secara spiritual, serohani. Hari ini saya mementor beberapa orang yang saya nggak tahu sih kalau memang udah caranya Tuhan. Saya jadi ngerti satu hal. Saya nggak butuh, bukan saya nggak butuh sih, tapi saya itu saat ini tidak mencari yang namanya perkenanan manusia. Saya nggak mencari yang namanya orang untuk rot manusia atau apapun. Dulu saya pernah berada di seperti itu dan saya bertobat. Saya nggak peduli orang mau promosi saya, orang mau sanjung saya, orang mau suka sama saya, orang mau dengerin pesan yang saya sampaikan. Saya cuma belajar dengar dengan Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kalaupun hanya beberapa orang yang mendengar nggak apa-apa juga. Tapi saudara bisa bayangkan kalau hari itu saya nggak peka sama Tuhan, saya nggak akan menjadi bagian yang kuat untuk berdoa untuk Amerika selama 48 hari dan Tuhan berikan bonus untuk bisa ketemu dengan hari ini orang yang menjadi nomor 1 di Amerika yang sudah menjadi presiden hari ini, yaitu Presiden Trump. Saya hari ini kalau sibuk dengan agenda saya karena saya takut manusia, karena saya mencari perkenanan pada orang, mencari pujian orang, mencari yang namanya koneksi yang saya ada-adakan, saya nggak akan dapatkan koneksi yang tepat. Saya nggak akan dapatkan koneksi yang hari ini saya mentor, yang mungkin hanya beberapa orang hari ini. Tapi kalau beberapa orang ini menjadi penasihat presiden, kalau beberapa orang beberapa tahun nanti ke depan akan menjadi penasihat presiden, penasihat menteri, mereka bahkan menjadi gubernur. Karena itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa daripada saya berbicara kepada orang yang umum, yang ribuan orang. Mungkin ada orang yang dipakai oleh Tuhan seperti itu. Tapi ada orang yang memang dipakai Tuhan untuk kamu mungkin lebih banyak diam untuk engkau menerima strategi Tuhan, menerima wisdom Tuhan, menerima blueprint Tuhan untuk kau menyampaikan. Dan kau dilatih oleh Tuhan seperti Yusuf, kau dilatih oleh Tuhan seperti Daniel, kau dilatih Tuhan seperti Yeremia. Yeremia dilatih oleh Tuhan, dikatakan apa? Apa yang kau lihat Yeremia? Orang profetik itu dilatih oleh Tuhan. Waktu kau dilatih, saudara, itu artinya saudara itu dididik oleh Tuhan. Waktu dididik itu saudara kadang-kadang gak enak. Kadang-kadang kau ngalami yang namanya masa yang tidak enak. Kau bahkan mungkin mengalami masa habis-habisan. Tapi habis-habisanmu akan membuat engkau menjadi orang yang berbeda. Yang malam ini mengatakan pesan malam ini dahsyat. Saya rasa urapan Tuhan turun. Saya merasa urapan Tuhan kuat sekali. Turun. Itu seperti kayak api yang menggelora yang masuk ke dalam setiap rumah-rumah kita. Terima kasih. Kelihatan yang saya lihat malam ini di tanggal 12/12. Saya melihat tahun 2026 dan masuk tahun 2026 ada seperti satu gelombang yang tidak menentu, yang gelombangnya seperti kayak membuat gonjang-ganjing. Terus saya melihat seperti samudera, seperti lautan luas, dan ombak yang besar, dan seperti gelombang yang besar. Bisa melihat ada orang-orang yang mereka surfing, mereka berselancar di atas gelombang itu. Mereka berselancar di atas gelombang dan mereka sepertinya tidak takut dengan yang namanya gelombang itu. Semakin gelombang tinggi itu akan membuat mereka kepada satu lompatan yang lebih lagi, sampai saya melihat mereka masuk ke tujuan mereka. Itu penglihatan. Waktu saya melihat itu, saya secara pribadi bilang sama Tuhan, Tuhan angkat aku supaya aku bisa mengendari gelombang. Angkat aku supaya aku bisa mengendari gelombang. Gelombang itu bicara tentang sesuatu yang
membuat rasanya itu kayaknya itu deg-degan. Rasanya kayak takut. Gelombang itu macam-macam. Bisa itu diagnosa penyakit, bisa itu tentang ada orang jahat yang ingin mencelakai engkau, bisa tentang ada orang yang salah paham dengan engkau, bisa tentang masalah yang tidak terduga, yang tidak mau engkau alami, tapi engkau alami padahal engkau sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Tapi kau memakai akan gelombang itu untuk berselancar. Dan malam ini waktu saya di live, Roh Kudus kata kepada saya, aku mau engkau mengumpulkan dengan setiap anak-anakku dan berdoa bersama-sama. Dan biarkan aku memberi pada mereka kekuatan dan melatih mereka, melatih otot mereka, melatih kaki mereka, melatih akan tubuh mereka, melatih akan jasmani mereka, untuk mereka itu mengendarai akan gelombang ombak. Karena saya melihat di tahun 2026 itu ombaknya tinggi, banyak ombak tinggi, tetapi ada ombak yang enggak tinggi, ada yang rendah, tapi ada ombak yang tinggi. Tapi saya melihat udara, saya melihat langit itu seperti sunset, dan saya melihat langit itu seperti bercahaya. Langit itu seperti kayak merah, tapi bukan merahnya itu seperti peperangan, merah bercahaya, dan saya melihat ada seperti kayak mahkota, seperti yang saudara lihat di background ini, mahkota. Saudara akan ingat dengan live pada malam ini, dan kita akan bertemu bersama-sama di tanggal 12, 26. Kita akan menceritakan perbuatan Tuhan yang dahsyat. Katakan amin. Kita akan menceritakan perbuatan Tuhan yang dahsyat. Kita akan menceritakan kesaksian yang dahsyat. Katakan amin. Ingat ya, 2026, saya nggak menyampaikan pesan 2026 nggak seru nanti. Ya, saya lagi mempersiapkan untuk nanti 31 Desember, saudara bawa teman-teman sebanyak mungkin untuk kita mengadakan Zoom dan YouTube spesial ya untuk tahun 2026 ya, pesan di tahun 2026 di tanggal 31 Desember pukul 21.15. Nah, gelombang yang sedang datang itu ada dua gelombang. Gelombang yang datang adalah gelombangnya setan, gelombangnya kuasa kegelapan, gelombangnya kuasa neraka. Yang satu adalah pasti gelombangnya Tuhan. Jadi gelombangnya Tuhan ini akan menjadi gelombang kegeraan, movementnya Tuhan yang unik. God's movement. Dan saya melihat ada orang yang ada di live ini. Ada beberapa orang, tidak semua. Engkau belajar tentang sesuatu yang baru hari ini. Engkau seperti memulai sesuatu yang baru. Engkau seperti melatih dirimu untuk latihan surfing. Ini gak bicara tentang surfing secara jasmani, tapi ini belajar sesuatu yang spiritual. Seperti engkau sedang latihan surfing. Yes. Berarti kamu belajar memulai sebagai pemula. Dan hari ini ketika pesan disampaikan ini, engkau seperti seorang pemula. Engkau sedang belajar sesuatu seperti pemula di bidangmu yang hari ini kau belum expert. Tapi kau butuhkan. Karena engkau harus belajar untuk mengendarai gelombang itu. Engkau harus naik ke atas gelombang itu. Yes. Dan waktu engkau mengendarai gelombang itu, engkau akan sampai ke tujuan. Dan engkau akan menikmati berkat di atas gelombang. Oh my God. Engkau akan menikmati berkat di antara gelombang-gelombang itu. Ada yang namanya in disguise blessing, ada yang namanya in disguise connection, ada yang namanya in disguise favor, ada yang namanya in disguise daripada grace daripada Tuhan. Katakan amin. Saya ingin teman-teman komunitas Kingdom and Well menjadi orang-orang yang berhasil. Tapi kau harus belajar sesuatu sesuai dengan talenta. Kau belajar tanya sama Tuhan, apa yang kau harus pelajari hari ini. Mungkin hal yang lama kau pelajari perdalam, hal yang baru kau juga perdalam. Kau akan dapatkan berkatnya bukan hanya satu tempat. Roh Kudus bilang sama saya, 2026 ada berkat di beberapa tempat. Kalau engkau hanya mau di satu tempat, ya silakan. Of course, saudara harus fokus kepada apa yang Tuhan berikan pada engkau untuk menjadi satu yang selama ini menjadi talenta kamu.
Tapi kalau Tuhan membukakan kamu sesuatu pintu yang baru, jangan ditolak. Karena Tuhan kita lah unlimited. Dia unlimited God, dia unlimited resources, dia unlimited blessing. Dia unlimited for everything. Katakan amin. Dan saudara, hari-hari ini jangan pernah takut. Ketika saudara sepertinya saudara kehilangan sesuatu. Sepertinya saudara hari ini kayaknya dalam hidup gelombang terus ya. Tapi malam ini kita berdoa bersama-sama supaya saudara berkendara di atas gelombang itu. Supaya saudara expert untuk saudara surfing, saudara riding the wave. Karena tahun ini kita akan masuk di dalam tahun yang namanya new wave. Gelombang baru itu datang. Itu lebih gede, lebih tinggi, lebih deg-degan dari 2025. Tapi saudara malam ini sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Waktu saya ngomong seperti ini malam ini, sekalipun kita bertemu di live, ada pengurapan Tuhan sendiri mengurapi engkau. Kamu gak ketemu sama saya, kamu diurapi oleh Tuhan. Saya juga melihat ada virus bakteri yang baru yang dipersiapkan oleh iblis melalui orang-orang jahat, melalui agenda jahat. Tapi saudara, saya gak usah takut. Kalau saudara bisa riding the wave, saudara tidak akan celaka. Makanya dari hari-hari ini saudara lebih banyak untuk membangun akan intimanmu dengan Tuhan, untuk membangun akan atmosfer sekelilingmu, dalam hidupmu, dan itu bisa mengalir, itu bisa menyebar di sekeliling. Thank you, Jesus. Thank you. Saya juga mendapatkan pernyataan yang aneh malam ini. Dia berkata gini, Anda akan melihat beberapa negara, kota, pulau, negara, bangsa juga. Anda akan melihat tanda sunset. Sunsetnya itu unusual. Sunsetnya itu benar-benar orang katakan wow. Dan itu sebagai satu tanda kemuliaan Tuhan ada pada setiap gelombang. Anda akan ingat pesan saya malam ini. Anda ingat kalau apapun yang tidak enak terjadi, Anda ingat Tuhan, aku telah mendengar pesan yang kau sampaikan, blueprint yang kau sampaikan bahwa ada gelombang itu, aku tidak boleh takut. Tapi aku akan belajar untuk mengendarai akan gelombang, naik di atas gelombang. Kapan waktunya untuk belajar? Dari hari ini sudah belajar untuk buah-buah roh, belajar untuk mengatasi akan setiap akan problem masalah dengan caranya Tuhan. Kau menghadapi sesuatu yang hari ini mungkin kau seperti kehilangan karena kebodohanmu, keteledoranmu, tapi gak apa-apa, bilang sama Tuhan, aku bertobat. Dan pelajaran yang sangat berharga adalah ketika kita mengalami kesalahan, tetapi kesalahan menjadi guru yang sangat berharga, yang kelak kita bisa menceritakan pada banyak orang. Itu seperti saudara latihan untuk riding the wave. Itu saudara seperti latihan untuk berkendara di atas gelombang. Katakan amin. Hari ini kita tahu satu hal, bahwa ketika kita menjadi orang-orang supernatural Tuhan, gak tahu gimana caranya Tuhan akan luputkan kita. Tuhan akan bawa kita di dalam gelombangnya Tuhan. Bukan gelombangnya antikris, yes, bukan gelombangnya iblis, bukan gelombangnya orang jahat, gelombangnya Tuhan. Tulis di live chat, Abraham Joel mau naik di atas gelombangnya Tuhan.
Abraham Joel mau naik di atas gelombangnya Tuhan. Ganti dengan namamu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wow, it's amazing. Tema puasa kita, Tuhan baru beri pada saya sesuai dengan tema 12-12 ternyata. Riding the Wave. 21 hari kita puasa nanti, mulai dari pertengahan Januari. Nanti kita akan sharekan, bukan sekarang daftarnya ya. Bukan sekarang daftarnya, tapi doakan. Dan ada pembicara-pembicara yang dahsyat dipakai oleh Tuhan, yang akan bersama-sama dengan kita selama 21 hari setiap malam. Riding the Wave. Waktu saya ngalami yang namanya pergumulan, saya ngalami yang namanya sakit, ada ngalami sakit, saudara bisa bertahan, saudara bisa memakai strategi Tuhan untuk mengatasi itu, saudara bisa berjuang itu, saudara riding the wave. Ada orang yang hari ini saya mendengar pernah divonis dengan diagnosa kanker yang dokter mengatakan hitungan bulan, tapi dia sembuh, dia riding the wave. Dia mengendari gelombang itu, dia berselancar di atas gelombang itu. Dia tidak mengasihani diri, katakan amin. Saya kepingin orang-orang komunitas Kingdom and Well, Anda riding the wave. Anda benar-benar mengendarai gelombangmu. Katakan amin. Dan waktu saya menyampaikan pesan ini, saya merasakan ada pengurapan seperti gelombang sedang datang ke rumah masing-masing. Saya berdoa untuk Manado saat ini. Roh Kudus bilang sama saya berdoa untuk Manado. Aku akan melawat Manado dengan caraku yang unik. Dan itu akan terjadi di pertengahan 2026 kata Tuhan. Saya nggak tahu apa itu. Tapi Tuhan katakan aku akan melawat sesuatu. Saya tahu bukan seluruh Manado, tetapi dimulai beberapa tempat. Dan saya deklarasikan, I prophesy in the name of Jesus as your prophet in the name of Jesus, Lord. Aku berdoa untuk Manado dalam nama Yesus. Engkau yang akan mempersiapkan pemimpin yang baru. Engkau mempersiapkan pemimpin-pemimpin muda yang baru. Pemimpin yang tangguh. Aku berdoa untuk gubernur Manado hari ini Tuhan dilawat oleh Tuhan dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk pemimpin-pemimpin tinggi pemerintahan Manado dilawat oleh Tuhan dalam nama Yesus. Gereja-gereja Tuhan di hari Natal dilawat oleh Tuhan dalam nama Yesus. In the name of mighty Jesus. Aku percaya Tuhan apa yang aku doakan bersama ratusan orang Manado malam ini Tuhan. Tuhan akan melakukan sesuatu. Ketika aku mengirim hamba-Mu ke Manado Tuhan, aku percaya Tuhan ada sesuatu pintu terbuka yang lebar. Yang dahsyat akan terjadi. Mujizat akan terjadi. Miracle akan terjadi Tuhan. Breakthrough akan terjadi. Bukannya di antara masif Tuhan. Tapi di antara orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Yesus. Aku melawat kata Tuhan. Aku akan melawat kata Tuhan. Yes. Saya mendengar itu jelas sekali. Tapi saya melihat ada gelombang. Gelombang saya tidak tahu gelombang bicara tentang alam atau apapun. Tapi Tuhan katakan riding the wave. Saya memberkatikan Manado. Saya memberkatikan Manado. Saya memberkati Manado dalam nama Yesus. Bali. Aku berdoa Bali dalam nama Yesus. Dilawat oleh Tuhan. I speak in the name of Jesus. Pengusaha-pengusaha yang jujur. Yang tulus di Bali. Akan muncul, akan dinyatakan oleh Tuhan, disiapkan oleh Tuhan menjadi pengusaha-pengusaha yang tangguh. Tempat-tempat yang bukan daripada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan berurus. Kau memberikan keamanan, ketentraman pada Pulau Bali. Kau memberikan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan atas Pulau Bali. Aku berdoa untuk Timor Leste. Sekarang aku memanggil Timor Leste dalam nama Yesus. Saya berdoa untuk Prime Minister. Saya berdoa untuk Presiden Timor Leste. Saya berdoa untuk Perdana Menteri Timor Leste bersama dengan pemerintahannya. Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan akan membuat perubahan daripada Tuhan. Dan Tuhan akan membuat sesuatu yang lebih membuat kesejahteraan bagi masyarakat. Kesejahteraan bagi rakyat di Timor Leste. Gereja-gereja Timor Leste Tuhan akan melihat kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Kuasa Tuhan yang dahsyat yang luar biasa. Di
dalam nama Yesus. Aku melihat di dalam nama Yesus. Batam akan dilawat oleh Tuhan. Batam akan dilawat oleh Tuhan. Aku berdoa untuk Batam dalam nama Yesus. Tuhan, kau jamah Batam dalam nama Yesus. Surabaya Tuhan, kau jamah dalam nama Yesus. Ada unity Tuhan di antara hamba-hamba Tuhan, di antara pelayan-pelayan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, gereja yang akan bersatu, pelayan akan bersatu. Oh, sesuatu yang dahsyat akan terjadi di kota Surabaya di dalam nama Yesus. Yogyakarta, Solo dilawat oleh Tuhan, Semarang dilawat oleh Tuhan. Pesisir pantai, saya dibawa oleh Tuhan di dalam penglihatan barusan ke pesisir pantai. Roh Tuhan membawa saya ke pesisir pantai hari ini. Dan Tuhan mau malam ini kita berdoa untuk pesisir pantai Pulau Jawa. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang menyuruh hamba-Mu untuk berdoa bersama dengan ratusan orang, ribuan orang yang ada di live. Riding the wave 12-12. Kami berdoa untuk pesisir Pulau Jawa Tuhan. Oh, kami berdoa kiranya belas kasihan-Mu turun, dan Kau mendengarkan akan setiap doa-doa kami malam ini Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan Kau menempatkan, Kau menjaga pendoa-pendoa syafaat, pendoa peperangan rohani bagi Pulau Jawa, bagi pesisir Pulau Jawa di dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Gelombang-gelombang tinggi yang mengancam akan nelayan, yang mengancam akan orang di sekitar pesisir pantai, Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu turun dalam nama Yesus, dan tidak ada ketakutan. Dan doa kami malam ini Tuhan, kami percaya akan membatalkan setiap bencana, membatalkan setiap akan hal-hal yang jahat, yang bukan daripada Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas doa yang spontan malam ini. Kami memberkati Jakarta Tuhan, penuh kemuliaan. Kami memberkati Indonesia semuanya Tuhan, penuh kemuliaan-Mu. Lombok Tuhan. Oh, kami memberkati Sulawesi Tenggara. Kami memberkati Palu Tuhan dalam nama. Kami memberkati setiap tempat anak-anak-Mu. Saudara bisa tulis, saudara berasal di mana, di tempat tinggal Anda mana saat ini. Saudara bisa tulis saat ini dalam urapan Tuhan malam ini. Katakan Ujung Pandang, Makassar, dalam nama Yesus dilawat oleh Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. 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 Jakarta. 2026 kuncinya saudara banyak tertawa. Kuncinya apa saudara? 2026 saling mengingatkan ya. Banyak tertawa. Dipikir orang gila ya udah. Nanti ada orang yang mengalami penderitaan hebat, mengalami persoalan berat, engkau ketawa, orang bingung. Kamu kayak orang gila ya, kamu kesalahanmu loh sampai seperti ini loh. Ketawa, bilang, oh karena aku dimampukan oleh Yesus. Dan 2026 saudara dan saya akan memenangkan jiwa karena orang melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupanmu di balik prosesmu. Dari hari ini saudara, latihan ketawa, lebih banyak ketawa terhadap orang-orang di sekitar Anda, keluarga Anda. Tertawa sendiri di cermin. Nanti saya melihat, ini penelitian sudah mengatakan, kedokteran sudah mengatakan saudara, orang yang gembira itu benar-benar lebih awet muda. Jadi saudara nggak butuh yang namanya anti-aging yang berlebihan. Ya nggak apa-apa kalau saudara mau pakai itu, tapi bukan menjadi orang yang terikat dengan hal itu. Supranatural Tuhan akan masuk ke syaraf-syarafmu. Ini Tuhan baru bicara sama saya barusan. Berarti saya juga harus melakukannya gitu loh, ya kan? Ketawa saudara. Makanya nggak kebetulan ribuan tahun yang lalu Tuhan berkata bahwa hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Latihannya kapan? Latihannya pada saat ketika saudara lihat cermin, saudara ketawa, katakan saya cantik, saya ganteng, saya tidak bodoh,
Ada orang ngatain Anda yang berbalikan, Anda lawan itu, Anda katakan di hadapan cermin, cermin, kamu mendengar, kamu jadi saksiku bahwa aku cantik di hadapan Tuhan, bahwa aku ganteng di hadapan Tuhan, aku handsome di hadapan Tuhan, aku pretty di hadapan Tuhan, karena aku adalah pangeran dan putri kerajaan sorga. Karena aku adalah ambassador of Christ. Kenapa? Karena 2026 aku melihat ada orang-orang yang mereka bingung terhadap hidup mereka, dan mereka akan mencari uang untuk mendandani akan fisik mereka dengan cara apapun. Mereka udah takut banget. Tapi Tuhan katakan gak salah kamu merawat akan dirimu dengan kosmetik dan lain-lain, yes Lord. Tapi saya gak tahu loh, aku ini mau tutup ini live, mau langsung berjamuan, dikasih sama Tuhan firman, hati yang gembira obat, kok saya melihat ketawa. Dan saya melihat waktu ketawa, saya melihat wajah Anda, orang di sekitar Anda akan melihat, orang di sekitar Anda akan melihat, kamu kok berbeda ya, dia berbeda ya. Gitu. Walaupun kamu sepertinya secara fisik orang mengatakan, kamu kayaknya nggak ganteng, kamu kayaknya nggak seperti yang mereka mengatakan good looking di fisik kamu. Tapi mereka merasakan ada sesuatu yang berbeda pada kamu. Ada sesuatu yang mereka ingin kerjasama dengan engkau. Ada sesuatu yang mereka ingin tertarik dengan engkau. Bukan karena efek kosmetik. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pesanmu Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Untuk anak-anak malam ini Tuhan. 2026. Biar menjadi 2026 yang penuh dengan glory, kemuliaan Tuhan. Walaupun kami tahu Tuhan kau bisa memakai akan medis. Tapi kami tahu Tuhan kami tidak mau terikat. Dan biarkan kami masuk dalam dimensi supranatural. Masuk di dalam yang namanya madunya Tuhan. Masuk dalam kemuliaan Tuhan. Masuk di dalam glowingnya Tuhan. Masuk di dalam sinar kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Atas malam. Angkat kedua tanganmu saudara. Hadapkan wajahmu ke atas yang ada di Sunnah YouTube. Tuhan sinari wajah kami dengan kemuliaan. Sinari wajah kami dengan kemuliaan. Biar kemuliaan-Mu Tuhan bersinar di atas kehidupan kami. Bersinar pada face kami, pada wajah kami. Biar kami memandang Tuhan face to face. Terima kasih atas malam. Oh, kami bersyukur kau dahsyat, kau luar biasa. Ajaib. Segala kemuliaan hormat ya bagimu Tuhan. Anak-anakmu malam ini Tuhan, mereka akan punya hikmat daripada Tuhan. Mereka akan punya hikmat daripada Tuhan. Apa yang mereka lakukan malam ini Tuhan, biar memuliakan Engkau. Dan biarkan kau sinari setiap wajah mereka, kehidupan mereka dengan kemuliaan. Dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama sekali lagi katakan amin, amin, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus sekali lagi saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.